Kemudian selain itu juga bertugas sebagai mediator yang memediasi jika ada perselisihan Pak, perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Oh, tidak ada di Bulukumba? Tidak ada Pak. Jadi kalau ada berkasus di sini, Ya, ada sengketa yang mau dilanjutkan, ya, itu harus dipersilakan lanjutkan ke Pengadilan Negeri Makassar. Oh, begitu ya. Guys, perselisihan hubungan industrial kerap kali terjadi dalam sebuah perusahaan yang melibatkan pengusaha, penguasa, pekerja atau syarikat pekerja. Ini umum terjadi di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Bulukumba. Seperti apa kondisi hubungan industrial di Kabupaten Bulukumba dan bagaimana penyelesaiannya? Di studio sudah hadir narasumber yang cukup kompeten membahas soal ini. Beliau dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja akan membahas lebih jauh seperti apa hubungan industrial dan bagaimana proses penyelesaiannya jika ada sengketa dalam sebuah industri atau sebuah perusahaan. Saya langsung saja sapa Bang Abdul Gabung. Iya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Selamat datang di studio Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Iya Pak, saya yang harus mengucapkan ini Pak. Terima kasih. Sudah diundang ke sini untuk bergabung di channel yang luar biasa ini dan berkunjung untuk pertama kalinya di studio. Iya Pak. Bulukumba Inspiring. Iya Bang, terima kasih Bang ya meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Siap. Nah sebelum di tenaga kerja, ini di Dinas Penanaman Modal bidang tenaga kerja ya Bang ya? Bidang tenaga kerja. Iya bidang tenaga kerja. Yang sebelumnya tenaga kerja berdiri sendiri ya? Sebelumnya kan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba. Iya. Di akhir 2021 kan ada perombakan struktur kelembagaan organisasi Pemda. Akhirnya bergabung di Dinas Penanaman Modal menjadi satu bidang Pak. Satu bidang. Kalau saya tidak salah tahun depan lagi akan pisah lagi dan gabung dengan dinas lain ya? Iya. Ada begitu. Kondisinya begitu Pak. Sekarang sudah dalam tahap pembahasan di Perda. Ya, dan pasti akan keluar dari Dinas Penanaman Modal dan bergabung ke bidang lain yang nanti akan jadi satu OPD tersendiri. Ya. Sudah ada bayangan OPD-nya nanti? Saya dengar kebetulan saya juga tidak terlibat di pembahasannya. Saya dengar nanti bergabung dengan bidang perindustrian, UMKM. Itu kayaknya Pak. Oh iya. Baik Bang, sebelum di tenaga kerja di instansi atau OPD mana sebelumnya? Kalau berbicara histori jabatan, ya saya akan memulai sebagai ASN Abdi Negara mulai dari pengangkatan di BKD, penempatan BKD. Kemudian ditempatkan ke kelurahan, kelurahan Loka. Kemudian bergabung ke Dinas Kesehatan. Oh, pernah di kesehatan? Pernah ya? Dinas Kesehatan sebagai eselon 4-nya, kepala seksi. Kemudian 2017 ke Dinas Kominfo, kepala seksi pengelolaan opini publik. Kemudian sempat menjadi kepala bidang. Oh, iya. Kepala bidang penyelenggaraan e-government yang kemudian ujung-ujungnya lagi bermasalah juga di komite ASN, KASN, komisi ASN, dan akhirnya dikembalikan. Keputusan KASN merekomendasikan semua yang pejabat dari hasil pelantikan yang bersama dengan saya pada waktu itu dikembalikan
ke jabatan semula Iya, iya. yang istilah yang lebih dikenal pada waktu itu undo. Semuanya diundo, Pak. Dikembalikan. Kembalikan. Akhirnya kembali ke seksi pengelolaan opini di Kominfo. Hmm. Kemudian di akhir 2021 Hmm. dimutasi lah ke dinas tenaga kerja. Hmm. Nah, kita sama-sama pada waktu itu masih di BLK, Pak, Iya, iya, betul. untuk kantornya. Dan itu sebagai kemudian ada penyetaraan. Hmm. Nah, saya mendapatkan penyetaraan sebagai mediator Hmm. hubungan industrial sampai sekarang ini, Pak. Ya, jadi Bang Abdul Ghabur ini sekarang posisinya sebagai Mediator pejabat fungsional. pejabat fungsional mediator hubungan industrial, Pak. Iya. Tapi luar biasa. Bang Ghabur ini sudah melalang buana dari beberapa instansi ya, dan sejumlah jabatan sudah pernah diemban ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman lah, Pak. Iya, baik. Kalau lingkup kerja hubungan industrial seperti apa, Bang ya? Ya, oh iya, Pak. Hubungan industrial merupakan dalam hubungan industrial kan, Pak, di tenaga kerja kan ada mediator hubungan industrial ya, sebagai pejabat pembinanya dan hubungan industrial itu sendiri. Iya, iya, iya. Nah, hubungan industrial kan mengatur mengenai hubungan dalam proses produksi barang dan jasa, Pak, yang dimana ada unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja atau buruh. Berarti ada 3, Bang ya? 3, Pak. Yang semuanya itu harus dilandaskan pada Undang-Undang Dasar, Pak, 1945 dan Pancasila. Itu dasarnya, Pak. Ya. Kemudian pejabat yang tadi saya katakan, pejabat fungsional mediator, ini ya pejabat yang ditunjuk untuk bertugas membina, mengembangkan hubungan industrial. Kemudian selain itu juga bertugas sebagai mediator yang memediasi jika ada perselisihan, Pak. Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Penengah begitu ya? Iya, Pak. Iya. Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja. Nah, itu, Pak. Baik, sebelum jauh kita mengulik soal hubungan industrial, saya mengajak Anda penonton YouTube Bulukumba Inspiring untuk mensubscribe, komen, like, dan share channel dan video ini agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Bang, perusahaan yang masuk kategori industri apa saja, Bang? Apakah UMKM juga termasuk di situ atau gimana? Iya, Pak. Dalam perusahaan itu menurut undang-undang, setiap badan usaha atau perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan orang dalam untuk menghasilkan produksi barang atau jasa, Pak. Itu disebut dengan industri atau perusahaan. Ada batasannya sekian misalnya dipekerjakan baru kemudian disebut bahwa ini sudah masuk kategori perusahaan. Baik perorangan ataupun berbadan hukum, yang penting mempunyai pekerja, Pak. Pekerja. Sekalipun itu cuma satu orang. Satu orang. Iya, Pak. Kalau di Bulukumba, bagaimana Anda melihat hubungan industrial antara pekerja atau karyawan dengan pemilik perusahaan atau industri? Di Kabupaten Bulukumba ini kondisi hubungan industrialnya belum berkembang dengan baik, Pak. Ya, karena dalam untuk dikategorikan sebagai hubungan industrial yang sudah memenuhi hal-hal yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak, Pak, yang belum memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan. Yang lebih banyak sudah memenuhi kan seperti perusahaan-perusahaan yang skala nasional yang ada di Kabupaten Bulukumba. Adapun perusahaan lokal itu pun yang memang sudah betul-betul paham mengenai peraturan ketenagakerjaan. Iya Pak. Jadi masih ada beberapa perusahaan yang belum bisa memenuhi Iya Pak. hak-hak dari pekerja itu sendiri, termasuk mungkin upah atau gimana? Di persoalan upah, Iya. di data kami memang belum ada gambaran berapa banyak perusahaan yang sudah yang melaporkan penerapan upah sebagaimana aturan. Tetapi dari begini Pak, di aturan pengenaan upah kan ada dua hal Pak. Iya. Yang pertama penerapan upah minimum yang sebagaimana ditetapkan kalau sekarang ini kan upah minimum itu ditetapkan oleh provinsi, gubernur Pak. Upah minimum provinsi UMP. Memang dimungkinkan ditetapkan UMK, upah minimum kabupaten, tetapi kita belum melakukan itu karena banyaknya persyaratan poin-poin yang harus dipenuhi. Sementara kadang selisih antara upah minimum dan upah kabupaten kadang tidak terlalu jauh Pak. Iya. Upah minimum kabupaten itu bisa kita lakukan apabila satu itu adanya dewan pengupahan Pak. Dewan pengupahan. Yang kedua, upah minimum kabupaten bisa diterapkan apabila di atas upah minimum provinsi. Oh begitu ya? Iya Pak. Iya. Nah itu yang belum begitu belum diterapkan, apalagi di Kabupaten Bulukumba kan yang lebih banyak upah pelaku usaha UMKM. Ya, jadi sejauh ini perusahaan atau industri yang ada di Bulukumba apalagi untuk level UMKM itu menerapkan upah minimum provinsi Bang ya? Iya begini Pak, di penerapan upah ada dua hal lagi Pak. Yang pertama, dalam hal untuk mengikuti upah minimum provinsi itu hanya diwajibkan untuk perusahaan yang skala besar. Besar. Iya. Nah, untuk perusahaan yang skala menengah ke bawah, penerapan upah berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dengan memperhatikan standar kehidupan layak, begitu Pak. Karena kalau UMKM juga mengacu pada iya Pak, upah provinsi begitu ya. Bisa jadi usahanya tidak jalan, lebih banyak ke lebih banyak ke karyawan ya, tersedot di situ. Secara umum apa biasanya yang memantik perselisihan antara pekerja dengan perusahaan atau industri Bang? Ya, perselisihan hubungan industrial Pak kan dikategorikan 4 ini Pak. Iya. Ada namanya perselisihan hak karena hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antara serikat pekerja, dan perselisihan PHK. Oh begitu ya? Iya. Perselisihan hak ini Pak bisa terjadi kalau baik antara pekerja maupun pengusaha adanya perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan perjanjian kerja, ataupun perbedaan pemahaman terhadap aturan undang-undang ketenagakerjaan. Itu kan berselisih. Kalau perselisihan kepentingan bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam penyusunan perjanjian kerja Pak. Misalnya dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, penyusunan perjanjian kerja bersama, kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja berunding menyusun
materi-materi perjanjian kerja. Iya. Biasanya dalam penyusunan ini ada perbedaan-perbedaan, perselisihan dalam memasukkan poin-poin yang harus disepakati. Nah, ini bisa menjadi perselisihan. Bisa menjadi cikal bakal adanya Iya, perselisihan. perselisihan. Nah, Iya, Pak. betul. Kemudian berikutnya ada perselisihan SP, antar SP. SP. Ya, dalam SP, serikat pekerja, serikat Pak. pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh. Biasanya di dalam perusahaan biasa terdiri dari beberapa SP. Oh, Iya, Pak. jadi dalam perusahaan belum tentu satu saja SP-nya. Iya, Pak. Oh, Belum bisa tentu. jadi lebih Bisa dari satu. jadi. Bisa jadi sampai 10. Nah, memungkinkan sampai sebanyak-banyaknya, Iya, Pak. iya, iya. Iya. Di dalam antar SP ini biasanya yang paling banyak itu klaim anggota. Oh, begitu. Iya, Pak. Iya, Klaim iya. anggota, klaim hal-hal yang lain yang pernah disepakati diatur dalam peraturan perusahaan. Di situ biasa ada perselisihan. Kemudian ada perselisihan PHK. Iya, iya, iya. Nah, biasanya ada pemutusan hubungan kerja ini yang tidak diterima oleh pekerja. Nah, ini yang menjadi perselisihan, Pak. Ada pekerja yang tidak mau di PHK, tidak menerima alasan, Iya, iya, iya. ataupun pekerja tidak menerima PHK tetapi tidak sepakat kompensasinya, hak-hak Iya, yang iya, akan iya. diterima. Betul, Itu biasanya, Pak, tuntutan. Nah, terkait dengan yang disebutkan tadi, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial tadi? Di peraturan perundang-undangan, Pak, Iya. penyelesaian perselisihan itu kan diatur mulai dari tahapan bipartit. Bipartit. Bipartit Artinya? antara pengusaha dengan pekerja. Oh iya, itu banyak wajib. juga istilah Iya, yang Pak. awam bagi saya kalau berbicara soal hubungan industrial atau berbicara soal ketenagakerjaan, Pak. Iya. Jadi kalau bipartit Bipartit antara pekerja dengan antara pengusaha. pekerja. Jadi jika ada perselisihan, salah satu pihak yang merasa keberatan atas misalnya keputusan atau merasa dirugikan, mengajukan perundingan bipartit. Iya, iya, iya. Nah, nanti misalnya ini seorang pekerja yang merasa dirugikan, nah, mengajukan secara resmi ke perusahaan untuk dilakukan perundingan. Perundingan. Di dalam pengajuan itu harus dicantumkan waktu dan tempat pelaksanaan perundingan. Dalam pengusaha itu wajib menjawab. Iya, iya. Apabila pengusaha tidak menjawab selama 14 hari kerja dan salah pihak yang bermohon yang mengajukan sudah menyurati 2 kali tetapi tidak ada jawaban, tidak ditanggapi, maka bisa naik ke tingkatan tripartit. Ataupun sudah dilaksanakan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, nah, bisa diajukan ke tripartit. Tetapi dalam masa perundingan bipartit itu mereka diberikan waktu sampai 30 hari, Pak, untuk melakukan perundingan. Misalnya mulai dari hari pertama, hari kedua belum ada kesepakatan, ya dilanjutkan lagi menunggu waktu yang kapan, misalnya ada lagi disepakati kita lanjutkan di hari ke-10 atau tapi sampai 30 hari. Jadi rentang waktunya itu cuma 30 hari, Pak. Dari mulai bermohon penyelesaian sengketa itu ya? Sejak dimulainya perundingan. Sejak dimulainya perundingan. Bukan dihitung sejak mulai bermohon. Iya, bukan. Sejak dimulainya perundingan. Jadi kan pada waktu bermohon kan sudah dicantumkan waktu dan tempat perundingan. Ya, mulai di situ, Pak. Mulai di situ 30 hari. Nah, misalnya dalam 30 hari ini ataupun tidak mencapai 30 hari tetapi tidak ada tanda-tanda kesepakatan, atau ke pengusaha salah satu dari pihak yang diminta untuk melakukan perundingan tidak menjawab, maka
pihak yang mengajukan perundingan tadi boleh melanjutkan ke permohonan tripartit. Tripartit. Apalagi itu tripartit itu? Kalau tripartit ini Pak sudah masuk unsur pemerintah. Oh, pemerintah. Pemerintah. Oh, jadi sudah 3 pihak, Bang, Tiga ya? pihak, ya. Iya, iya, betul. Jadi dari hasil bipartit tadi ini, pihak yang tadi bermohon perundingan mengajukan ke tenaga kerja, bidang tenaga kerja pemerintah. Nanti bidang pemerintah setelah meneliti dengan melihat bukti-bukti usaha perundingan, nah, baru ditetapkan apakah boleh dilanjutkan untuk tripartit atau tidak, selama memenuhi unsur tadi bukti-buktinya. Bukti-buktinya itu kan tadi mulai dari persyaratan permohonan perundingan, Iya, betul. kemudian ada berita acara bipartitnya Pak. Iya, iya. Nah, nanti kalau telah terpenuhi itu, nah, ditunjuklah mediator untuk memediasi. Jadi pemerintah ini dalam hal ini tenaga kerja itu bertindak sebagai mediator, memediasi kedua belah pihak. Iya. Iya, betul. Mediator. Nanti di mediasi ini, itu pun diberikan waktu. Ada yang juga sama, rentang waktunya. Ya. Mediator itu diberikan waktu 7 hari untuk memberikan jawaban Pak. Jawaban. Apakah ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan mediasi atau menolak. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu diberikan waktu untuk melakukan mediasi. Iya, iya. Nanti dalam mediasi ini kan mediator mengundang Iya, iya, iya. kedua belah pihak. Jika dianggap perlu, mediator itu pun boleh mengundang orang ahli untuk memberikan pertimbangan. Nanti itu di dalam mediasi, mediator diwajibkan untuk mengutamakan tercapai kesepakatan bersama. Kesepakatan. Kalau misalnya dalam proses mediasi itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, ada lagi proses selanjutnya? Ada Pak. Ada lagi. Iya, panjang juga memang. Oh, panjang. Setelah mediasi, kalau memang tidak ada kesepakatan, salah satu yang dirugikan boleh melanjutkan ke pengadilan Pak. Pengadilan. Iya. Tadi pada waktu proses mediasi, misalnya ini nih, tidak ada kesepakatan, berarti mediator membuatkan risalah perundingan. Risalah perundingan. Nanti risalah perundingan ini menjadi pegangan salah satu pihak untuk melanjutkan ke pengadilan. Pengadilan hubungan industrial namanya Pak. Ada khusus pengadilannya? Iya Pak, pengadilan hubungan industrial. Dan pengadilan ini cuma ada di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Nah, jadi kita itu ada di provinsi kota Makassar Pak, pengadilan negeri Makassar. Oh, tidak ada di Bulukumba? Tidak ada Pak. Jadi kalau ada berkasus di sini, ada sengketa yang mau dilanjutkan, itu harus dipersilakan lanjutkan ke pengadilan negeri Makassar. Oh, begitu ya. Iya. Dari informasi teman-teman mediator di beberapa daerah, provinsi lain, mereka juga sudah semacam mengajukan ke pengadilan. Dalam hal ini mahkamah untuk supaya bisa nanti dialihkan ke pengadilan masing-masing kabupaten. Ya Pak. Karena ini memang dari pengamatan kami anggap agak berat sih apalagi bagi pekerja kecil. Ini kan yang tidak mempunyai sumber daya, biaya, apalagi kalau yang jauh-jauh Pak. Itu yang menjadi. Mudah-mudahan nanti ke depan upaya-upaya dari teman-teman mediator ini bisa diterima. Oh, sudah dilakukan upaya-upaya itu ya? Iya Pak, sudah dilakukan upaya, tapi memang di dalam undang-undang perselisihan Pak, di undang-undang nomor 4 tahun 2004 itu disebutkan di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Iya. Begitupun di undang-undang nomor 13 tahun 2003. Memang juga di situ. Langsung ditunjuk spesifik Pak, di ibu kota provinsi, pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Padahal di kabupaten juga ada pengadilan negeri ya. Cuma karena statusnya dan bahasanya di situ ibu kota provinsi,
Ya mesti harus ke Makassar ya kalau di Sulawesi Selatan. Jadi kewenangannya yang mengadili ada di sana, Pak. Ya tapi memang perlu dipertimbangkan hal-hal seperti itu Iya, Pak. supaya masyarakat kecil misalnya mau menggunakan hak-haknya, ya mau berproses lebih jauh di pengadilan, ya mesti harus kembali di kabupaten, mungkin begitu, Bang, Iya, ya? Pak. Jadi memang kami itu mediator di bidang tenaga kerja, memang selalu semaksimal mungkin mengupayakan Ya. kalau bisa penyelesaian perselisihan ini diselesaikan tingkat bipartit kedua belah pihak. Kalaupun masih belum bisa, ya cukup di mediasi, mediator. Karena itulah Pak, pertimbangannya biaya-biaya yang akan ditimbulkan oleh dari persoalan ini, Pak. Nah, sejauh ini yang ditangani oleh Bang Gapun, Dinas Tenaga Kerja, itu biasanya sampai di mana? Apakah di bipartit saja atau di tahapan mediasi atau tripartit? Di semenjak saya menduduki jabatan fungsional ini, Pak, di sejak awal 2022 sampai sekarang ini, untuk tahun 2022 ada 4 perselisihan yang kami tangani, dan alhamdulillah keempatnya itu selesai di tingkat mediasi. Di tingkat mediasi. Bukan mediasi, di bipartit kedua belah pihak. Oh, di kedua belah pihak saja. Kedua belah pihak kami cuma melakukan pendampingan pada waktu bipartit, pendampingan saja sehingga tercapai di kesepakatan di bipartitnya. Untuk tahun 2023 ini dari 3 kasus yang kami tangani, satu bipartit melalui mediasi, 2 mediasi, 1 ini Pak lanjut di tingkat pengadilan. Iya. Dalam mediasi ini Pak, di proses mediasi, apabila kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, mediator itu mengeluarkan anjuran namanya, Pak. Anjuran, bukan keputusan, anjuran. Jadi biasanya berisi seperti apa? Anjuran itu memuat pertimbangan dasar-dasar dari mediator, kemudian pertimbangannya, dan anjuran artinya itu saran kepada kedua belah pihak. Hal-hal yang harus ditempuh menurut mediator. Nah, dan kedua belah pihak diberikan hak untuk menerima atau menolak. Kalau menerima, keduanya menerima, dibuatkan kesepakatan bersama, perjanjian bersama lagi. Apabila menolak, dipersilahkan salah satunya atau keduanya untuk mengajukan ke pengadilan. Kalau berproses di pengadilan, pemerintah juga ikut mendampingi di situ atau sudah selesai tugasnya pemerintah? Secara tugas dan fungsi sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Tetapi apabila di pengadilan atau kedua belah pihak misalnya untuk meminta menjadi setidaknya saksi, yang memungkinkan kami tetap ikut terlibat, Pak. Iya. Tetapi dari anjuran kami itu sudah menjadi bagian dari kelengkapan ke mahkamah pengadilan. Tidak ada proses-proses lain setelah mediasi misalnya oleh mediator sebelum sampai ke pengadilan, tidak ada langkah-langkah lain? Tidak ada lagi, Pak. Iya. Jadi bipartit, tripartit, kemudian ke pengadilan. Ada batasan waktunya juga proses di pengadilan? Di pengadilan itu setahu saya, Pak, itu kan ditentukan oleh majelis. Oh, majelis ya. Jadi majelis kapanpun bisa dia tentukan, tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan, tidak sama dengan yang tadi ada sekian waktu misalnya. Untuk pengajuan ke pengadilan itu pun tidak ada juga batasan waktu, Pak. Jadi tidak mesti bahwa setelah selesai di mediator ada batasan waktu untuk pengajuan pengadilan. Oh, begitu ya. Memungkinkan, apalagi kalau persoalan PHK, Pak, atau dan hak itu PHK memungkinkan untuk misalnya 1 tahun baru diajukan ke pengadilan. Bisa juga seperti Bisa, itu. Pak.